Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah reaksi orang Kristen. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Matius pasal 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagian besar dari kehidupan manusia berada dalam reaksi. Ketika kita mendengar perkataan orang lain, kita akan merasa senang atau gusar bila ada orang yang melakukan sesuatu yang baik atau kurang baik kepada kita. Bila kita diusik, kita akan jengkel atau kita kesal. Bila orang bersalah terhadap kita, mungkin kita akan marah-marah. Bila orang memfitnah kita, kita akan membela diri. Bila kita dianiaya, mungkin kita bersabar. Semua itu tak lain adalah suatu reaksi. Karena itu, kalau kita menganalisis kehidupan manusia, kita dapat menemukan bahwa kehidupan manusia sebagian besar berada dalam reaksi. Sebagai orang Kristen, kita juga hidup dalam reaksi. Hanya saja reaksi kita tentu berbeda dengan reaksi orang yang tidak beriman atau orang yang belum percaya. Dari reaksi seseorang dapatlah kita ketahui keadaan orang itu. Hari ini kita telah percaya Tuhan dan menjadi orang Kristen. Ketika kita menghadapi urusan, kita mengalami ujian, kita mengalami aniaya dan peristiwa apa saja, haruslah kita tahu bagaimana perintah Tuhan dan bagaimana seharusnya reaksi kita terhadap perkara-perkara itu. Sebagai orang Kristen, tidak saja kehidupan kita harus terkendali oleh Allah, bahkan reaksi kita pun harus terkendali oleh Allah. Setiap reaksi kita haruslah teratur dan terkendali sebaik-baiknya di hadapan Allah. Jika Allah memerintahkan kita harus demikian bereaksi, maka bereaksilah demikian. Karena hayat yang dikaruniakan Tuhan kepada kita memang demikian. Di dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48 adalah ayat-ayat yang mutlak membicarakan masalah bagaimana kita seharusnya bereaksi. Marilah kita melihatnya sekali lagi. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Perkataan ini berarti, kalau orang melukai mataku, aku akan membalasnya melukai matanya. Kalau orang memukul aku hingga gigiku tanggal, aku pun harus membalasnya demikian. Anda berbuat bagaimana, akan pun berbuat begitu. Inilah yang disebut reaksi. Reaksi macam inilah yang dinyatakan orang pada zaman dulu, yakni pada zaman hukum Taurat Perjanjian Lama. Tetapi Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, maksud Tuhan, kita harus mempunyai reaksi yang berkebalikan. Kita tidak sepatutnya melawan orang yang jahat. Selanjutnya Tuhan mengatakan 3 perkara yang merupakan ayat Alkitab yang diketahui banyak orang. Yaitu, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil.
Kalau permintaan orang adalah pipi kanan, baju, dan berjalan sejauh 1 mil, maka reaksi kita sebagai orang Kristen ialah memberikan pipi kiri kita, jubah kita, dan berjalan sejauh 2 mil bersama orang yang memintanya. Begitu kita menjadi orang Kristen, dalam beberapa hari pertama, kita seharusnya sudah mengetahui hal ini. Jika reaksi kita tidak baik, maka hidup Kristiani kita juga akan tidak baik. Sebab kita tidak dapat bertindak sesuai dengan sifat hayat yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita tidak mencapai standar Allah. Karena itu, dalam kehidupan kita, haruslah kita memiliki reaksi orang Kristen yang tepat. Jika kita tetap memiliki reaksi orang dunia, maka kita tidak layak menyebut diri kita orang Kristen. Saudara-saudari, selanjutnya dikatakan firman Tuhan, kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Inilah reaksi orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat. Kalau Anda sesamaku, reaksiku ialah kasih. Tetapi kalau Anda musuhku, reaksiku ialah benci. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Reaksi Anda ialah harus mengasihi musuh Anda dan berdoa baginya, walaupun ia menganiaya Anda. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Inilah reaksi Allah. Allah tak pernah memberi reaksi yang tidak baik terhadap manusia. Entah orang itu benar atau entahkah orang itu tidak benar, Allah tetap menerbitkan matahari baginya. Entah orang itu baik atau jahat, Allah pun tetap menurunkan hujan baginya. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini berarti di dalam masalah reaksi, kita harus sama seperti Allah kita yang hari ini sudah ada di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hayat dan sifat-Mu telah Engkau berikan kepada kami sejak kami percaya Engkau. Karena itu ya Tuhan, kendalikanlah setiap reaksi kami. Kiranya atas setiap situasi, setiap perkara, benda maupun manusia, reaksi kami tidak lagi sama seperti orang yang tidak percaya Engkau ya Tuhan. Kami mau reaksi kami adalah sama seperti reaksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.